Halo semua, Shalom. Senang sekali di kesempatan kali ini di channel YouTube GBI SDC hadir dengan program baru yaitu SDC Talk Show. Program perbincangan yang akan membahas tentang banyak hal untuk kita dapat saling menguatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya dan supaya kita semua tetap teguh bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus di tengah tantangan-tantangan kehidupan yang harus kita lewati. Pastikan Anda semua menyaksikan tayangan ini hingga selesai dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Anda sebagai bentuk dukungan Anda atas program ini dan jangan lupa juga untuk bagikan kepada yang lainnya. Sudah hadir di studio SDC saat ini seorang narasumber yang akan tentunya berbagi banyak hal kepada kita semua. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang wanita luar biasa tentunya yang dipakai oleh Tuhan. Beliau adalah Ibu Mita Erna Nufidah, biasa dipanggil Ibu Mita. Saya langsung menyapa saja. Shalom Ibu Mita. Shalom Susan. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa karena Tuhan Yesus. Betul sekali, dahsyat ya. Ya mungkin Bu Mita bisa menyapa sahabat-sahabat SDC yang di rumah sekaligus memperkenalkan diri. Shalom sahabat-sahabat SDC yang dicintai Tuhan. Apa kabar? Pasti semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna ya. Keren. Ya Mita, saya seorang ibu rumah tangga, istri dari seorang suami yaitu Bapak Dedi Milianda. Saya punya 2 putri yang sulung sekarang kuliah semester 1, yang bungsu SMP. Keluarga pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya. Untuk kesibukannya sendiri hari-hari ini ngapain aja Ibu Mita? Selain sebagai ibu rumah tangga, saya bekerja sebagai marketing properti dan untuk ke depan ini saya sedang planning untuk jadi supplier kecap. Kalau Tuhan izinkan ya, jalankan supplier kecap. Saya datangkan kecap dari pabriknya langsung dari Probolinggo, iya, dan pangsa pasar kami nanti rencananya nanti besar-besar seperti hotel, restoran besar-besar. Nah, mungkin nanti seperti paguyuban bakso juga. Untuk sasaran. Iya, banyak sekali aktivitasnya Bu ya. Puji Tuhan. Sibuk sekali berarti. Puji Tuhan. Saya dengar masih sempat melayani Tuhan juga ya Ibu? Saya pelayan Tuhan ya. Pelayan Tuhan. Saya melayani di Praise and Worship. Ya. Juga saya mentoring juga. Jadi saya mengajar anak-anak. Kadang ada beberapa gereja yang minta tolong saya untuk membimbing dari singer untuk dilatih untuk membimbing penyembahan profetik seperti itu. Mentor untuk Praise and Worship gereja Betul, ya. betul ya. Wow, luar Tapi biasa. itu sebelum pandemi ya. Kalau yang kayak gini kan nggak mungkin, kan itu harus ketemu kan, Betul, harus face betul. to face. Karena intinya kalau itu bukan cuma sekedar pengajaran, tapi kita juga benar-benar ngajari mereka bukan nyembah di mimbar, tapi jadi penyembah di rumah itu penting. Baik. Ya, melihat Kita bukan kesibukan. entertainer ya. Betul misalnya. sekali Bu. Ya, kalau saya melihat dan mendengar apa yang Bu Mita sampaikan ini, Bu Mita sangat sibuk sekali berarti ya aktivitasnya sehari-hari. Iya, bisa dibilang seperti itu. Seperti itu. Tapi saya menikmati Bu Susan. Luar Saya biasa. suka. Ya. Kenapa? Karena suami juga, Oke. putri-putri saya juga dukung. Oke. Mereka juga sudah mandiri sih. Oke. Tapi itu saya merasa saya masih kuat. Apa yang harus bisa saya lakukan untuk keluarga? Betul sekali itu Bu. Nah, baik kita langsung saja ke topik perbincangan kita saat ini, yaitu topiknya adalah wanita sebagai penolong. Ini berarti khusus wanita ya. Tapi tidak ada salahnya para pria bisa menyaksikan tayangan ini juga ya Bu ya. Iya. Jika kita mendengar kata wanita sebagai penolong, nah menurut Bu Mita sendiri pandangannya seperti apa, mungkin bisa dibagikan kepada kita semua. Ya. Back to Bible ya. Jadi kita pakai basic firman Tuhan. Saya ambil dari Amsal 31 ayat 11, saya bacakan. Hati suaminya percaya kepadanya,
suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Sebagai penolong, kita harus jadi pribadi yang bisa dipercaya dalam segala hal, dalam kesetiaan kita dengan Tuhan, kesetiaan. Kenapa? Karena kita ini model yang dicontoh oleh anak-anak. Karena anak-anak jangan mencontoh orang dulu, tapi harus mencontoh mami papinya, ya. Orang tua itu penting. Jadi kembali lagi sebagai penolong tadi, suami itu harus percaya dengan istrinya, baik kesetiaan dalam pernikahannya, keuangannya juga, juga dalam mengelola. Jangan sampai suami titip uang, nanti jangan-jangan kamu habis, jangan sampai seperti itu, gitu ya. Kemana mah? Pergi jangan-jangan. Nah, suami itu harus nyaman dengan kita. Nah, bagaimana kita membuat hati suami itu percaya kepada kita. Kemudian juga suami tidak kekurangan keuntungan. Sebagai penolong, kita ini juga harus menjadi bendahara yang baik. Sebagai penolong, kita harus menjadi tiang doa yang baik. Waktu-waktu kita bukan hanya kita habiskan untuk diri sendiri ya, tapi kita juga harus mengajak anak-anak, suami juga untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena tidak banyak ya bapak-bapak itu yang suka duduk di kaki Tuhan. Nah, ini peran istri menolong. Ayo Pak, doa pames Bapak. Itu penting ya. Mungkin kadang iya sih ini loh sibuk ini. Ayo Pak, dengan telaten ya, dengan telaten sekali lagi penolong. Sekali lagi hati suami itu percaya, tidak kekurangan keuntungan, bukannya bicara soal uang ini ya Bu Susan. Yeah. Tapi dalam hubungan dengan Tuhan ini juga tidak sampai kehilangan waktu-waktu hubungan dengan Tuhan. Itu peran istri itu penting sekali. Harus. Ya, ya. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Bu Mita, yaitu peranan wanita, bagaimana bisa menjadi penolong bagi keluarga, bagi suami, dan juga bagi anak-anak ya Bu ya. Tapi pada kenyataannya tidak mudah untuk bisa menjadi seperti itu Bu. Apalagi di tengah pandeminya, seperti apa yang sedang kita alami saat ini, tidak mudah tentunya untuk bisa menjadi seperti apa yang Ibu Mita sampaikan tadi, kecuali kita memang benar-benar memiliki hubungan yang erat atau intim dengan Tuhan ya Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan berhubungan dengan topik perbincangan kita kali ini, sehubungan juga dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini ya Bu ya, khususnya di negeri kita Indonesia di masa pandemi COVID-19 yang belum dapat dipastikan ya kapan berakhirnya ya Bu ya. Atau mungkin Bu Mita ada mendengar desas-desus kapan akan berakhir gitu. Waduh, sekelas Nabi aja juga nggak ada yang tahu. Nah, itu dia. Tetapi bagaimana kita bisa memiliki sikap yang benar ya untuk di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Betul. Ada pertanyaan Bu Mita, di tengah-tengah masa pandemi saat ini, ya sikap seperti apa yang harus dimiliki oleh wanita sebagai penolong? Sikap yang utama yang kita ambil yaitu nomor 1, mengandalkan Tuhan. Itu penting sekali ya. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Di saat kita mengandalkan Tuhan, maka kekuatan kita mendapatkan kekuatan yang besar. Tapi kalau kita mengandalkan deposito kita, mengandalkan pekerjaan suami, mengandalkan koneksi-koneksi, itu nothing. Gak ada artinya. Bahkan firman Tuhan mengajarkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi sikap yang harus kita ambil adalah 1, mengandalkan Tuhan ya, tetap mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kalau kita mengandalkan, pasti kita ini tenang, pasti kita tidak panik. Kalau kita tenang, kita bisa berpikir positif. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita katakan kepada suami dan anak? Karena kalau orang panik itu biasanya cenderung emosi ya, betul. Kata-katanya juga negatif. Nah, itu memicu pertengkaran yang seperti kadang-kadang rumah tangga itu bertengkar bukan karena nggak ada uang, tapi intonasi dan bicara yang sama. Lebih ke komunikasinya ya, kurang tepat mungkin ya Bu ya. Tapi kalau kita hati kita tenang, itu di basicnya tenang bukan karena uang, tenang karena pekerjaan yang tepat, tenang karena deposito atau apa kita punya keluarga yang kaya, bukan, tenang karena kita dekat dengan Tuhan. Intinya seperti itu sih Bu Susan. Kalau kita dekat Tuhan pasti kita bisa berpikir positif, nanti kita tenang, kita bisa untuk langkah lebih sistematis ya. Mengandalkan Tuhan intinya ya Bu ya. Baik. Nah, di tengah masa pandemi seperti sekarang ini Bu, banyak yang terjadi, mungkin ya tidak semua, tetapi ada beberapa yang sebuah keluarga atau dari suami itu mengalami PHK ya, pemutusan hubungan kerja, karena memang dengan kondisi seperti ini banyak perusahaan-perusahaan juga yang harus benar-benar mengelola atau mengatur yang tidak mudah gitu ya Bu ya. Betul, ya. Nah,
bagaimana menghadapi situasi ketika suami tidak bekerja di masa pandemi ini? Kira-kira seperti apa, Bu? Yang pertama ya kita harus menenangkan suami, jangan memojokkan dia, jangan menyudutkan dia. Kita topang juga selama kita bisa bantu kerja. Saya sarankan ibu-ibu juga bekerja. Contoh, nggak harus keluar rumah, bisa bikin kue kan untuk dijual. Iya, betul. Kita juga ngajarkan anak-anak untuk berhemat. Berhemat. Bahkan kalau saya pribadi, saya ngajarkan anak saya untuk bekerja, Bu Susan. Jadi selama pandemi, mulai Maret itu, saya ngeliat kan anak-anak sekolahnya online ya. Setelah online selesai, terus mereka saya perhatikan main game, chatting-chatting. Saya bilang, ayo nak, putri saya nomor 1, saya panggil Cece, ayo belajar kerja. Gimana kerjanya di online? Jual apa yang tanpa modal? Saya bilang gitu. Saya ajarkan juga putri saya yang kecil, ayo gitu. Dan ada hasil juga sih, mereka bikin video, nanti di endorse, dapat 50.000, 200.000, 400.000, mungkin nggak bicara soal uang ya. Tapi saya ngajarkan mereka satu kebiasaan, good habit ya, kebiasaan yang membangun untuk mereka sendiri. Daripada kalau anak-anak muda-muda berkumpul tuh biasanya kan gini, aduh bete ya, bosen, nggak bisa keluar rumah, dimarahin mama terus. Nah, saya katakan pada anak saya, kalau temanmu curhat seperti itu, katakan, mamamu itu juga lagi berusaha mengatasi keluarganya. Kamu jangan komplain, harusnya kamu juga belajar dari uang buat mama, buat papa, ajari gitu. Jangan dikomplain orang tua kasih. Jadi saya ajarkan anak-anak untuk bergosip dengan sesama mereka. Saya ajarkan mereka untuk spread out, menyebarkan api yang baik. Betul sekali, Bu. Intinya ada lah ya yang bisa dilakukan gitu ya. Yang positif ya. Tapi ya, betul, dilakukan betul. Dan positif dan menghasilkan. Baik, gitu. betul sekali, Bu. Saya setuju sekali. Nah, di masa pandemi ini tepatnya, sekolah kan masih belum bisa secara langsung ya untuk datang ke sekolah anak-anak. Jadi diharuskan untuk sekolah dari rumah dengan sistem daring atau online ya, Bu. Iya, ya. betul. Dan saya mendengar banyak sekali keluhan dari para mama-mama ini ketika mereka mengajar atau melihat anak-anaknya yang sekolah online itu, saya melihat mereka menunjukkan sebuah sikap atau rasa stres begitu, Bu. Nah, bagaimana menghadapi situasi anak-anak yang melaksanakan sekolah dengan sistem daring ini atau online? Tentunya keadaan ini ya menuntut orang tua lebih ekstra ya mengajari anak-anak. Nah, bagaimana orang tua harus memiliki sikap seperti apa kira-kira? Kebetulan ini anak saya sudah gede soalnya Mbak Susan. Putri saya kan ya tadi sudah ceritakan ya, jadi sudah kuliah semester 1, satunya SMA kelas 1. Kalau ini yang keluarga kami ya, putri saya sudah mandiri. Jadi mereka mulai SD kelas 4 atau kelas 5 itu ya, saya sudah lepas, saya belajar, saya nggak ngajarin lagi. Saya ajarin mereka mandiri. Jadi memang mulai TK, saya ajarin mereka baca, saya dampingin sampai mereka bisa ulangan sendiri, apa-apa sendiri. Saya memang mendidik anak-anak nggak selamanya sama saya gitu. Dalam menghadapi misalnya, keluar konteks sedikit ya Mbak Susan ya, misalnya ada konflik dengan teman. Waktu TK, SD saya dampingin. Saya kasih tahu, ya bila perlu mungkin saya datang ke sekolah, ini gimana, ayo enaknya gimana. Tapi setelah SMP, setelah gede, ayo hadapin sendiri. Saya kasih masukan aja. Waktu SMA mereka ngomong, ini ada begini. Terus menurut kamu gimana? Atau mungkin di youth-nya ya, di youth ini ada masalah di youth. Menurut kami gimana? Menurut kamu gimana? Jadi saya selalu tanya ke mereka. Kalau menurut kami gini C, jadi saya kasih masukan. Kami keluarga yang open. Nah, kalau menurut saya bagi keluarga-keluarga yang menghadapi mungkin masih anak-anak kecil ya, betul. Harus sabar sih ya. Harus sabar karena itu tadi orang tua harus jadi icon ya, harus jadi model. Lah kalau sekarang orang tua sendiri tidak bisa sabar, itu siapa yang bisa sabar dengan anak? Bisa, ya kan? Betul sekali, Bu. Karena begini, anak itu tidak bisa memilih orang tua loh. Anak bisa memilih teman, tapi tidak bisa memilih orang tua. Loh, kalau kita sebagai orang tua tidak mengasihi anak dengan baik, mengajarkan dengan terpaksa karena kamu anak nggak bisa, kita harus mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Betul sekali. Jadi kembali lagi kita melayani anak harus dengan kasih ya. Apalagi suasana seperti ini anak-anak mungkin masih TK ya, tiap hari ayo belajar ya, kita harus telaten, harus telaten. Bagaimana bisa telaten? Ya minta kekuatan Tuhan. Betul, saya percaya betul. pasti bisa. Ya. Karena Tuhan Yesus itu pasti memberikan kita kekuatan. Ya. Jadi intinya sabar Ya. dan telaten. Ya. Ya. Kembali lagi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri mungkin kita tidak Bisa. bisa gitu ya. Marah-marah pasti. Betul sekali. Susah untuk bisa menjadi orang yang Iya. sabar kalau tidak dengan campur tangan Betul. Tuhan, Iya. Roh Kudus yang Iya. memampukan kita Iya gitu ya. betul. Iya. Nah, Bu Mita, kira-kira mungkin bisa berbagi dengan kita semua saat ini. Kira-kira aktivitas produktif apa yang mungkin bisa dilakukan di tengah-tengah masa
masa pandemi ini? Kita tadi sudah sedikit diberikan bocoran tips-tips ya. Mungkin ada yang lain bisa dibagikan. Jadi karena kita banyak waktu di rumah, kembali lagi anak-anak itu saya ajarkan contoh ya, seperti putri saya ini kan ngambil kuliah jurusannya baru ya buat dia ya, hubungan internasional, dan belum mulai kuliah, ini kan masih pendaftaran segala macam. Puji Tuhan diterima di negeri kemarin khususan masih Udayana ya. Jadi saya ngomong, ayo kamu googling cari, kan banyak yang harus melakukan sesuatu yang produktif ya. Ayo kamu googling cari pasti itu hubungan internasional. Terus karena kamu nanti banyak yang harus belajar tentang politik negara-negara. Mulai sekarang bacaanmu seperti itu. Jadi bacaanmu harusnya berwawasan, jangan yang sembarangan gitu. Tapi sebenarnya ya khususan kalau soal pandemi ini bukan untuk yang produktif aja sih ya. Menurut saya ini waktunya Tuhan itu mau kita ke satu masa percepatan. Bukan percepatan soal berkat ya, jangan salah ya. Di percepatan, oh pasti kaya, percepatan, oh rumah baru, oh mobil baru. No, percepatan itu karena kemarin sebelum pandemi, khususnya saya kan hamba Tuhan, jadi jadwalnya juga banyak keliling mana itu susah ya. Sampai saya nggak punya waktu untuk suka dengan anak-anak, jujur nih. Sibuk pelayanan, sibuk kerja, sibuk ngajar juga, nggak punya waktu untuk doa malam di rumah anak-anak. Tapi dengan pandemi ini Tuhanku seperti bicara begini, nah aku kangen dengan engkau, aku melakukan percepatan dengan engkau. Akhirnya kami punya waktu di situ, kami punya waktu doa malam berempat, itu tadi di atas spring bed kami nyanyi nyembah 2 jam non-stop. Di situ Tuhan banyak bicara. Hari Minggu kami ibadah raya di mana di spring bed kami juga, yang mana sebelum pandemi itu nggak ada seperti itu. Nah itu adalah percepatan yang Tuhan sedang kerjakan di setiap keluarga. Saya rasa bukan keluarga saya aja. Dan waktu pandemi pertama kali itu saya sempat berpikir begini, nanti bayar ini gimana ya? Nanti bayar ini gimana? Karena jujur aja income kan banyak berkurang ya, nggak susah ya. Tapi ternyata saat kita mengandalkan Tuhan, itu semua tidak terjadi. Nggak ada efeknya, itu perpuluhan saya. Jadi apa yang kami dapat, berkat kami sebelum pandemi dan ini masa nggak ada bedanya, sama kok. Sama. Jadi padahal pelayanan juga ada. Pelayanan ada 45 mungkin yang sebelumnya itu kalau saya aja mungkin sebulan ada 24 ya jadwalnya dalam sebulan seperti itu. Tapi ternyata kami tetap diberkati Tuhan itu dengan caranya yang dahsyat dan keren. Intinya andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan. Kalau kita di masa seperti andalkan kekuatan kita, Anda nggak bisa bertahan. Sampai di mana sih? Nggak bisa, saudara. Andalkan Tuhan. Itu aja. Ya, tentunya banyak hal-hal positif kita lebih mengandalkan Tuhan. Yes. Seperti Tuhan memberikan hikmat, Yes. apa yang bisa kita lakukan Dan kekuatan. Betul sekali. Kekuatan itu maksudnya begini juga. Saat kita berdoa dan hal itu belum datang, hati kita tidak kecewa dan tawar hati, tapi kita tak bisa mengucap syukur, thank you Tuhan Yesus. Itu loh kekuatan. Itu berkat loh saudara. Karena banyak orang yang sudah kaya raya, berkatnya banyak, tapi susah untuk mengucap syukur, mengeluh terus. Nah, itu anak Tuhan jangan sampai seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang terakhir, tips-tips untuk mampu mengontrol emosi. Tentunya dengan keadaan yang seperti ini, emosi kita bisa naik turun Bapak Ibu ya. Untuk menghadapi situasi sulit seperti ini, kira-kira mungkin ada tips dari Bu Mita seperti apa? Iya, kalau tips dari saya itu ya memang kita ini harus jaga intonasi bicara ya, terlebih dengan suami. Kita wanita itu gak boleh kalau ngomong seperti dengan teman, harus beda ya. Dengan suami itu kita harus hormat. Sekali lagi firman Tuhan ngajari, kayak istri-istri tunduklah pada suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Harus ada kerjasama yang baik ya. Jadi suami-suami, kalau ada bapak-bapak yang mendengar, kasihilah istrimu. Kalau Anda mengasihi istri Anda, itu doa-doa Anda tidak akan terhalang. Itu ada di Petrus ya. Petrus berapa itu? Petrus 3 kalau nggak salah. Jadi kalau Anda mengasihi istri Anda, kalau Anda memperlakukan istri Anda dengan baik, itu doa-doa Anda tidak akan terhalang. Nah, Tuhan yang bicara, bukan saya. Dan hai ibu-ibu, tunduklah suami, hormati suami. Dalam bicara juga jangan suka panggil, misalnya suami kita kurus gitu, hei cek, nggak boleh gitu ya. Suami kita kamu gendut nggak boleh. Panggil sayang dong, panggil apa gitu, panggil darling kayak gitu. Jadi jangan memicu dengan kata-kata yang tidak pantas ya. Nada bicara juga saat marah, kalau saya mau marah, saya ambil nafas supaya saya nggak
itu ngomongnya juga nggak ngawur, karena perkataan kita ini berkuasa. Nggak munafik ya, kadang kita marah tapi harus ditahan. Marah pun dengan anak, kata-kata bukan makian, tapi nasihat. Wah, nasihat bukan makian. Iya, iya. Sangat menarik sekali kita kali ini. Namun sayangnya waktu yang harus membatasi kita ini meminta. Mungkin dari apa yang tadi disampaikan ada sebuah poin yang ingin kita berikan atau kesimpulan dari semuanya. Baik. Intinya menghadapi pandemi ini sebagai penolong, ibu-ibu, satu, andalkan Tuhan. Jangan andalkan tabunganmu, jangan andalkan pekerjaan suamimu, jangan andalkan kepintaranmu, jangan andalkan orang tuamu. Mungkin kalau Anda punya orang tua yang hartanya turun-turun habis-habis, andalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. 5 menit ke depan itu loh, kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang tahu siapa Tuhan. Nafas hidup kita ini apa yang kasih deposito kita bukan. Yang memberi adalah Tuhan. Jadi nomor 1, andalkan Tuhan. Dan yang kedua, tetap berpikir positif. Lakukan tugas Anda sebagai penolong yang baik. Seperti di Amsal 31. Baik, Bu, kita sangat menghargai sekali apa yang disampaikan atau diberikan kesempatan kali ini. Dan terima kasih banyak sudah hadir dan berbagi pandangannya untuk kita semua. Terberkati yang pasti. Amin. Tidak semua yang mendengarkan. Amin. Semoga terberkati. Bermanfaat dan terberkati dengan apa yang disampaikan. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Mungkin bisa hadir kembali dengan tema yang berbeda. Ya. Dengan sangat tidak susah. Baik, terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan tayangan ini hingga selesai. Dan kiranya apa yang kami sampaikan boleh bermanfaat untuk Anda semua dan kita semua boleh diberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.